Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan renungan untuk hari ini Tuhan. Biar sebentar Engkau yang pakai Tuhan mulut lidah hamba-Mu ini dan hati Tuhan, telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan apa yang Kau sampaikan. Hanya di dalam nama Engkau kami percaya dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ayat pokok hari ini terdapat pada Efesus 1 ayat 4 yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah mempunyai sebuah rencana, yaitu untuk menjadikan sekelompok orang yang memilih Dia, mengasihi Dia, dan melayani Dia. Di dalam ayat di atas itu berbicara mengenai hubungan yang dekat. Kita harus berada di hadapan-Nya dalam kasih. Hal ini berbicara tentang hubungan yang saling mengasihi. Kita harus hidup kudus. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Jadi Tuhan itu tidak memiliki persekutuan dengan kita jika kita ada dosa di dalam hati kita. Dalam Alkitab, kitab Kejadian adalah buku segala permulaan. Ini berarti menghubungkan kita dengan permulaan dari rencana Allah untuk menjadikan ada orang-orang khususnya. Kita sendiri tahu bahwa di kitab Kejadian ini adalah keinginan si iblis untuk menghalangi rencana Tuhan dalam setiap cara. Ia bahkan telah sukses menghalangi rencana tersebut dengan berbagai cara, hingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka adalah manusia yang pertama, sehingga mereka kehilangan hubungannya dengan Allah. Tapi, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, ini merupakan kesempatan Tuhan untuk menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya. Walaupun Adam dan Hawa harus membayar dosa-dosa mereka, tapi akhirnya hubungan mereka dapat diperbaiki melalui pengorbanan. Kalau bisa kita renungkan, kira-kira menurut kalian, kapan sih Adam dan Hawa lebih mengasihi Allah? Kira-kira sebelum mereka berdosa atau sesudah mereka berdosa? Jawabannya adalah mereka lebih mengasihi Allah itu setelah berdosa, karena Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Buktinya apa? Tuhan telah melakukan penebusan melalui 2 binatang yang telah dikorbankannya, bukan Adam dan Hawa yang dibunuh. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan gereja di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, gereja itu disebut Israel karena 2 alasan. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah mereka milik Allah. Karena Allah itu yang telah membuat perjanjian dengan Abraham. Kalau kita baca ceritanya di Kejadian 12 ayat 1-3. Lalu Ishak di Kejadian 26 ayat 1-5, dan Yakub yang pada akhirnya namanya diubah menjadi Israel, yaitu pada Kejadian 28 ayat 10-16. Lalu alasan yang kedua, karena gereja itu berarti yang dipanggil keluar. Kalau di cerita Keluaran 12 ayat 1-3, di situ diceritakan bahwa Allah yang membawa rakyat Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan darah domba.
Pada saat itu, Musa lah seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penyelamat mereka dan memimpin mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Singkat cerita, sesampainya mereka di Gunung Sinai, Allah mengekspresikan dengan jelas keinginan apa yang harus mereka kasih sebagai balasannya. Tertulis di Ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita tidak cukup hanya mengetahui kebenaran kalau Allah itu Esa, tetapi kita harus mengasihi yang dimaksud dengan Esa itu, yaitu Tuhan, dengan segenap hati kita, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Pada perjanjian baru, Tuhan Allah mengambil wujud kemanusiaannya untuk membayar harga penebusan kita. Allah telah menjadi manusia dan datang ke dunia untuk memperingatkan, memenangkan, dan menebus orang-orang yang akan menjadi pengikutnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada perjanjian baru ini, yang dimaksud dengan kita telah menjadi bangsa yang terpilih adalah jika kita telah dilahirkan dari air dan roh, maka Anda sudah termasuk dalam bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Lalu, untuk apa kita menjadi bangsa yang terpilih? Apa tujuannya? Seperti yang telah diucapkan di awal renungan hari ini, di dalam Efesus 1 ayat 4. Tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum sharing hari ini diakhiri, mari kita sama-sama renungkan dalam diri kita sendiri. Seperti apakah hubungan yang kita miliki bersama Yesus? Apakah kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia, atau karena kita takut kepadanya? Apakah kita datang ke gereja, berdoa, menyembah, dan bersaksi karena kasih kita kepada Allah? Atau hanya kita ikut-ikutan? Sangat mungkin loh untuk melakukan hal yang benar, tapi untuk alasan yang salah. Tuhan bukan hanya berharap, tetapi Dia meminta kasih kita. Maka kita harus mengasihi Dia lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Dalam Matius 10 ayat 37 ditulis, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dariku, ia tidak layak bagiku. Kalau kita ingat-ingat lagi, sebelum Yesus disalibkan, Petrus yang seorang yang pernah menyangkal Tuhan 3 kali bertanya, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihiku? Bahkan di situ Petrus menjawab 3 kali, engkau tahu aku mengasihimu. Ini tertulis dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Ya, memang Tuhan tahu seberapa sedikit
atau banyak Petrus mengasihinya. Tuhan juga tahu seberapa sedikit atau banyaknya kita mengasihi Dia. Ini sangat penting bagi Dia. Kita mungkin saja menjadi seseorang yang terlalu sibuk melakukan pekerjaan kekristenan. Kita juga mungkin saja mengambil pendirian yang kuat tentang kebenaran. Tetapi, apakah alasan-alasan kalian melakukan itu benar atau salah? Pertanyaan yang utama dari Yesus ditanyakan kepada kita hari ini. Seberapa besar kamu mengasihiku, anakku?